Orang toksik itu tidak selalu berteriak atau memukul. Kadang mereka justru tersenyum di depanmu, tapi menusuk harga dirimu diam-diam. Mereka hadir dalam bentuk candaan yang merendahkanmu di depan orang lain, atau sok peduli, tapi selalu membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu mulai menetapkan batasan. Dan hal paling gila, kita sering tidak sadar sedang diracuni, karena mereka tidak menyerang dengan keras. Mereka melemahkanmu perlahan, seperti racun tanpa bau yang masuk melalui kepercayaan, harapan, dan rasa kasihanmu sendiri. Kamu mulai mempertanyakan keputusanmu. Kamu menyesuaikan perilaku hanya agar mereka tidak marah. Dan tanpa sadar, kamu sedang kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Ini bukan sekadar hubungan yang buruk. Ini adalah sabotase psikologis. Dan kamu tidak perlu jadi orang jahat untuk melawan itu. Kamu hanya perlu jadi orang yang sadar harga dirinya. Hari ini kita akan membongkar 11 trik psikologi, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghancurkan pengaruh orang toksik tanpa mengorbankan identitasmu, integritasmu, atau ketenanganmu. Ini bukan soal jadi agresif, tapi soal berani menetapkan standar. Berani berkata, "Cukup, saya tidak hidup untuk dipermainkan." Kamu akan belajar bagaimana menetapkan batas, membalikkan tekanan emosional, dan membangun mentalitas baja yang tidak mudah ditundukkan. Karena pada akhirnya, kamu bukan di sini untuk menyenangkan semua orang. Kamu di sini untuk menjadi pribadi yang utuh, berani, sadar, dan tak tergoyahkan. Sebelum kita masuk ke poin pertama, lakukan satu hal kecil tapi penting. Tulis di komentar sekarang, "Aku memegang kendali hidupku lagi." Karena segala perubahan dimulai dari satu keputusan yang tegas. Bukan tentang mereka, tapi tentangmu. Dan di akhir video ini, akan ada satu prinsip pamungkas yang bisa kamu gunakan untuk melumpuhkan siapapun yang mencoba menjatuhkanmu, tanpa kehilangan satu tetes pun dari harga dirimu. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, berhenti mengejar mereka yang pergi. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan kejar-mengejar, kejar cinta, kejar validasi, kejar orang-orang yang bahkan tak ingin bertahan. Tapi izinkan saya tanya, berapa banyak harga diri yang sudah kamu bakar hanya demi membuat seseorang tetap tinggal? Orang toksik sangat tahu cara bermain dengan ketakutanmu akan penolakan. Mereka datang, pergi, lalu datang lagi, mengatur ritme emosimu seperti boneka tali. Mereka tahu kamu akan tetap membuka pintu, bahkan setelah mereka berulang kali menutupnya keras-keras. Dan kita menyebut itu kesetiaan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ketakutan untuk kehilangan diri sendiri jika kita kehilangan mereka. Ini jebakan mental yang disebut trauma bond. Keterikatan yang tercipta dari luka, bukan cinta. Tapi kamu bukan budak nostalgia. Kamu bukan pria yang hidup dari validasi eksternal. Kamu adalah seseorang yang tahu bahwa jika seseorang memilih pergi, itu adalah informasi, bukan kehancuran. Informasi bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih utuh. Coba bayangkan ini. Kamu sedang berdiri di tengah hujan. Basah, dingin, lelah. Seseorang berlalu begitu saja tanpa menoleh. Apakah kamu akan berlari mengejarnya, atau kamu akan berjalan ke dalam, menghangatkan dirimu sendiri, dan menutup pintu untuk selamanya? Zeno, pendiri Stoicisme, pernah berkata, "Kebahagiaan adalah hidup selaras dengan alam." Dan dalam alam, tidak ada sesuatu pun yang mengejar hal yang dengan sengaja menjauh darinya. Mulailah mengubah narasi batinmu. Bukan mengapa dia pergi, tapi mengapa aku harus bertahan pada seseorang yang tidak memilihku. Setiap kali kamu berhenti mengejar, kamu sedang membebaskan ruang untuk sesuatu yang lebih sejalan. Karena menghancurkan pengaruh orang toksik, kadang dimulai dari satu langkah yang paling sederhana dan paling kuat. Tidak lagi mengejar. Kedua,
Jangan bereaksi, mulailah merespons. Orang toksik hidup dari satu hal, reaksimu. Semakin cepat kamu marah, tersinggung, panik, atau merasa bersalah, semakin kuat cengkeraman mereka atas kendali emosimu. Mereka tidak butuh fakta untuk menang. Mereka hanya butuh kamu kehilangan arah. Dan itulah kenapa kamu perlu berhenti bereaksi, karena setiap reaksi spontan yang kamu berikan adalah pintu masuk manipulasi. Bereaksi itu impulsif, respons itu sadar, bereaksi itu emosional, respons itu strategis, bereaksi itu tentang ego, respons itu tentang kendali. Coba perhatikan pola ini. Ketika mereka menghilang tanpa kabar, kamu panik. Ketika mereka menyindir, kamu terbakar. Ketika mereka bersikap seolah-olah kamulah masalahnya, kamu langsung minta maaf, meski kamu tahu kamu tidak salah. Berapa banyak energi yang sudah kamu buang hanya untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak pernah berniat mengerti? Dengarkan baik-baik. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada orang yang sengaja salah paham. Setiap kali kamu mencoba membela diri pada orang toksik, kamu bukan sedang membela martabatmu. Kamu sedang menari dalam lingkaran mereka. Respons itu diam. Respons itu tatapan tenang yang tidak terbeli dengan drama. Respons itu batasan yang disampaikan tanpa amarah, tapi tidak bisa digoyahkan. Respons itu seni menahan diri, agar kamu tidak bermain dalam permainan yang bukan kamu yang ciptakan. Seneca pernah menulis, "Kita lebih kuat saat kita tidak terombang-ambing oleh apa yang tidak bisa kita kendalikan." Dan kamu tahu apa yang paling tidak bisa kamu kendalikan? Perilaku orang lain. Tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu merespons mereka. Mulai hari ini, setiap kali mereka mencoba memancing reaksi, ambil napas, tersenyumlah, dan katakan dalam hati, "Saya tidak akan bermain dalam permainanmu." Kamu tidak lemah saat diam. Kamu sedang membangun kekuatan yang lebih besar dari emosi sesaat. Kendali atas dirimu sendiri. Ketiga, jangan berdebat dengan orang yang tidak berniat mendengarkan. Kamu bisa menyampaikan kebenaran dengan tenang. Kamu bisa menggunakan logika, bukti, bahkan kerendahan hati. Tapi pada akhirnya, jika lawan bicaramu tidak berniat memahami, debatmu hanya jadi panggung pertunjukan ego. Orang toksik tidak mencari kebenaran, mereka mencari dominasi. Dan dalam permainan itu, logika bukan senjata. Itu hanya umpan. Kamu pasti pernah mengalaminya. Kamu menjelaskan dengan hati-hati berharap mereka paham. Tapi semakin kamu menjelaskan, semakin mereka memutarbalikkan ucapanmu. Sampai akhirnya kamu sendiri yang bingung. Kenapa saya merasa bersalah, padahal saya tidak melakukan apapun yang salah? Itu bukan komunikasi. Itu sabotase. Dan berdebat dengan orang yang tidak berniat mendengar adalah seperti mencoba membisikkan kebenaran ke dalam topan. Mereka tidak kehabisan argumen, mereka hanya kehabisan empati. Dan kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mengerti jika mereka lebih menikmati posisi sebagai korban. Jadi, berhentilah. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak membuang energimu. Karena pria yang sadar nilainya tidak bertarung di medan yang tidak layak bagi ketenangannya. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Jangan pernah bertarung dengan monster, sebab kamu bisa menjadi monster juga. Dan jika terlalu lama menatap ke dalam kegelapan, kegelapan itu akan menatap balik ke dalam dirimu." Maka hari ini, buatlah prinsip baru dalam hidupmu. Saya tidak menjelaskan diri kepada orang yang tidak berniat memahami. Saya tidak akan menukar kedamaian batin saya hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak mendengarkan. Karena kekuatan sejati bukan hanya soal berani berbicara, tapi tahu kapan harus diam dan pergi dengan martabat. Keempat, jangan pernah minta izin untuk menetapkan batasan. Salah satu bentuk kekuatan mental terbesar adalah kemampuan untuk berkata, "Cukup, di sini batasnya."
tanpa harus marah, tanpa harus berteriak, tanpa harus minta. Tapi saya tahu itu tidak mudah, karena kita tumbuh diajarkan bahwa bersikap baik berarti bersikap tersedia, bahwa menjadi dewasa berarti memahami semua orang, bahkan mereka yang tak pernah berusaha memahami kita. Kita takut disebut egois, kita takut kehilangan orang lain sehingga kita korbankan diri sendiri. Tapi mari saya tegaskan sesuatu dengan jelas. Menetapkan batasan bukan egois. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Dan kamu tidak perlu minta izin siapapun untuk itu. Orang toksik akan membuatmu merasa bersalah saat kamu mulai membatasi akses mereka. Mereka akan berkata kamu berubah, bahwa kamu tidak seperti dulu. Dan itu benar, kamu memang berubah. Kamu berhenti menjadi boneka mereka. Bayangkan kamu memiliki rumah. Setiap hari seseorang masuk tanpa permisi, berteriak, membuat kekacauan, lalu pergi meninggalkan sampah emosional. Berapa lama kamu akan membiarkan itu terjadi sebelum kamu memasang pagar? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan izinkan pikiran orang lain menyusup ke dalam jiwamu. Dan saya menambahkan, jangan izinkan kehadiran orang lain mengambil alih hidupmu. Kamu berhak berkata tidak. Kamu berhak untuk tidak membalas pesan. Kamu berhak untuk tidak menjelaskan alasanmu menetapkan batas. Dan jika mereka tersinggung dengan batasan itu, artinya mereka hanya nyaman saat kamu tidak memiliki batas sama sekali. Itulah tanda bahaya. Mulai hari ini buat keputusan. Saya akan mulai menghormati energi saya. Dan siapapun yang tidak bisa menerima batasan saya, bukan orang yang saya perlukan dalam pertumbuhan saya. Karena kamu bukan penampung sampah emosional. Kamu adalah penjaga gerbang ketenanganmu sendiri. Kelima, hancurkan mereka dengan ketidakpedulian yang elegan. Orang toksik tidak tahan diabaikan. Mereka bukan pecandu perhatian. Mereka pecandu pengaruh. Mereka ingin tahu bahwa kehadiran mereka masih mengganggu emosimu. Bahwa satu kalimat mereka bisa membuatmu gelisah semalaman. Bahwa satu tindakan mereka bisa mengubah arah harimu. Mereka hidup dari fakta bahwa kamu masih peduli. Dan itulah kenapa ketidakpedulianmu adalah senjata paling mematikan. Tapi saya tidak sedang bicara tentang berpura-pura cuek. Saya bicara tentang ketenangan yang datang dari pemahaman mendalam bahwa saya tidak bisa mengontrol mereka. Tapi saya bisa memilih untuk tidak terganggu. Ketidakpedulian yang elegan bukan tentang bersikap dingin atau tidak manusiawi. Itu tentang tidak lagi memberikan ruang emosional bagi seseorang yang tidak tahu cara menghargainya. Karena setiap kali kamu bereaksi, kamu sedang berkata, kamu masih punya kekuasaan atas batinku. Bayangkan kamu sedang bermain catur. Lawannya mengacau, menghina, menggebrak meja. Tapi kamu tetap tenang, membaca langkah, menjaga strategi. Ketidakpedulianmu bukan tanda kelemahan, itu tanda kebesaran jiwa. Chrysippus, salah satu filsuf Stoik, mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak tergantung pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana kita menilai yang terjadi. Dan inilah prinsipnya, kalau kamu bisa menahan reaksi, kamu memegang kendali. Kalau kamu bisa tersenyum saat mereka mencoba memancingmu, kamu sudah menang bahkan sebelum permainan dimulai. Mulai hari ini, buat keputusan ini dalam batinmu. Saya tidak akan membuang energi untuk membuktikan diri pada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Saya tidak akan menjawab pesan pasif-agresif. Saya tidak akan terseret ke dalam drama yang bukan milik saya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sudah terlalu kuat untuk ikut tenggelam, diam yang elegan, jauh lebih keras daripada 1000 pembelaan. Kalau kamu sampai di titik ini dan merasa setiap kalimat tadi berbicara langsung ke hidupmu, maka ini bukan kebetulan, karena orang yang sedang bangkit akan selalu tertarik pada kebenaran yang menggugahnya. Dan jika kamu tahu, kamu butuh lebih banyak perspektif seperti ini untuk menjaga mentalmu tetap tajam di dunia yang penuh distraksi.
Saya ingin kamu subscribe sekarang juga. Bukan untuk angka, tapi untuk akses ke video-video yang tidak hanya menghibur, tapi membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan cara kamu berdiri di dunia ini. Karena di sini, kita tidak bahas motivasi kosong. Kita bicara filosofi, taktik psikologi, dan kekuatan untuk jadi laki-laki yang tak bisa dihancurkan dari dalam. Klik subscribe sekarang, dan lanjutkan perjalananmu. Keenam, jangan biarkan mereka menentukan siapa kamu. Salah satu permainan favorit orang toksik adalah mengaburkan identitasmu. Mereka tidak perlu berkata kasar. Mereka cukup mengulang satu hal terus-menerus. Kamu terlalu sensitif. Kamu selalu salah paham. Kamu terlalu drama. Sampai akhirnya, kamu mulai percaya itu semua, dan disitulah titik kehancuran dimulai. Bukan ketika mereka menyakitimu, tapi ketika kamu mulai meragukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Mereka akan meremehkan pencapaianmu, membuatmu malu atas kelebihanmu, dan mengemas semuanya dengan kalimat manipulatif seperti, "Saya hanya jujur kok." Atau yang lebih licik, "Saya bilang gini karena saya peduli sama kamu." Padahal yang mereka lakukan bukan kepedulian. Itu penjajahan identitas. Karena mereka tahu, jika kamu mulai kehilangan arah tentang siapa kamu, mereka bisa membentukmu jadi apapun yang mereka inginkan. Tapi dengar baik-baik, kamu bukan versi kamu menurut mereka. Kamu adalah versi kamu menurut tindakanmu. Ini adalah awalan sebagai pembuka. Nietzsche pernah berkata, "Jangan biarkan suara dari luar lebih keras daripada suara jiwamu sendiri." Dan saya ingin kamu ingat itu setiap kali kamu mulai merasa kurang lucu, kurang pintar, kurang layak. Bukan karena kamu benar-benar kurang, tapi karena kamu sudah terlalu sering mendengar kebohongan yang disampaikan dengan nada manis. Sekarang saatnya kamu ambil alih narasi hidupmu. Mulai tulis ulang cara kamu bicara pada dirimu sendiri. Karena orang toksik hanya bisa berkuasa jika kamu meminjamkan cermin kepada mereka untuk menilai siapa kamu. Jangan lagi cari validasi dari orang yang tidak bisa merayakan versimu yang sebenarnya. Validasi terbaik adalah saat kamu bisa berkata di depan cermin, "Saya tahu siapa saya, dan saya berdiri di atas harga diri saya sendiri." Ketujuh, jangan balas, kuasai diri, dan lanjutkan hidupmu. Kamu pernah merasa ingin membalas dendam? Bukan dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa lebih baik. Tanpa mereka, itu wajar, bahkan manusiawi. Tapi hati-hati, keinginan membalas bisa membuatmu tetap terikat pada mereka. Balas dendam adalah bentuk lain dari keterikatan. Kamu tidak lagi jadi dirimu sendiri. Kamu jadi bayangan dari kemarahanmu. Dan inilah jebakan psikologisnya. Orang toksik ingin kamu terpancing. Mereka ingin kamu jadi versi buruk dari dirimu. Agar ketika kamu marah, emosi, atau membalas, mereka bisa berkata, "Tuh kan, kamu juga toksik." Permainan selesai, dan kamu kalah. Bukan karena kalah logika, tapi karena kehilangan diri. Lalu apa yang kamu lakukan? Kuasai dirimu, bukan mereka. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa. Karena pria sejati tidak butuh panggung untuk menunjukkan kekuatannya. Dia cukup melangkah maju dan membiarkan hasilnya berbicara. Bayangkan kamu sedang berjalan naik gunung. Di belakangmu ada orang yang terus melempar batu. Kamu bisa berhenti dan melempar balik. Tapi itu hanya membuatmu tidak pernah sampai ke puncak. Dan semakin kamu sibuk membalas, semakin kamu kehilangan arah. Sementara mereka masih tetap di tempat yang sama. Epictetus pernah berkata, orang yang paling kuat bukan yang bisa membalas pukulan, tapi yang bisa menahan dorongan untuk melakukannya. Itulah inti dari kekuatan sejati. Tidak semua yang menyakitimu layak mendapat respons. Kadang, respons terbaik adalah progres. Kadang, pembalasan terbaik adalah kedamaian. Kadang, cara paling brutal untuk menghancurkan orang toksik adalah dengan tidak memberi mereka tempat dalam kisahmu. Hari ini buat keputusan itu.
Saya tidak di sini untuk membalas. Saya di sini untuk berkembang, dan siapapun yang tidak sejalan dengan pertumbuhan itu, tinggal jadi bagian dari masa lalu. Kedelapan, ubah rasa sakit. Jadi bahan bakar pertumbuhan. Orang toksik bisa meninggalkan luka, tapi luka yang tidak kamu ubah akan jadi racun dalam pikiranmu sendiri. Kamu mungkin tidak bisa menghapus apa yang mereka lakukan. Kamu mungkin masih ingat kata-kata mereka, tatapan merendahkan, atau sikap manipulatif yang membuatmu merasa tak berharga. Tapi ingat ini, kamu bukan apa yang mereka lakukan padamu. Kamu adalah apa yang kamu lakukan terhadap rasa sakit itu. Setiap rasa sakit adalah dua arah. Kamu bisa membiarkannya melumpuhkanmu, atau kamu bisa membuatnya membentuk versi paling tahan banting dari dirimu. Tapi itu butuh pilihan, butuh kesadaran, butuh mentalitas petarung, bukan korban. Nietzsche menulis, apa yang tidak membunuhmu bisa membuatmu lebih kuat. Tapi saya tambahkan, hanya jika kamu belajar dari luka itu. Kalau tidak, rasa sakit hanya akan membentuk tembok, bukan fondasi. Mari saya tanya langsung, apakah kamu masih menyimpan dendam? Apakah kamu masih tidur dengan amarah, berharap mereka suatu hari sadar dan menyesal, berhenti? Karena mereka mungkin tidak akan pernah sadar, tapi kamu tetap bisa menang, bukan dengan membuat mereka menderita, tapi dengan membuktikan bahwa mereka. Setiap kali kamu merasa terluka, ubah itu jadi fokus. Setiap kali kamu merasa diremehkan, jadikan itu motivasi. Dan setiap kali kamu merasa hancur, bangun kembali dirimu dengan pondasi yang lebih kokoh dari sebelumnya. Hari ini, ubah narasinya. Saya tidak akan menyembunyikan luka saya akan menggunakannya. Karena luka itu bukan kelemahan, itu bukti bahwa kamu sudah bertahan, dan sekarang kamu sedang bangkit. Kesembilan, pilih lingkungan yang mengangkatmu, bukan menghisapmu. Kamu bukan hanya hasil dari apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah hasil dari siapa yang kamu izinkan berada di sekelilingmu. Dan seringkali, orang toksik bukan hanya satu individu, tapi atmosfer. Lingkungan kerja yang penuh gosip, lingkaran pertemanan yang hanya datang saat kamu gagal, keluarga yang membungkus kontrol dengan kata-kata demi kebaikanmu. Kita sering bertahan dalam lingkungan seperti itu dengan alasan, saya nggak punya pilihan. Tapi kenyataannya, kamu selalu punya pilihan. Hanya saja, kadang pilihannya tidak nyaman. Kadang pilihannya adalah berani sendirian sebentar, demi menemukan tempat yang pantas. Dengarkan ini baik-baik. Lingkunganmu adalah cermin masa depanmu. Jika kamu terus berada di tengah orang-orang yang mengecilkan impianmu, meremehkan potensimu, dan menganggap batasanmu sebagai ancaman, kamu sedang duduk di dalam perangkap yang dibungkus kebiasaan. Alan Watts pernah berkata, cara terbaik untuk mengubah hidupmu adalah dengan berhenti menjadi bagian dari sistem yang terus menciptakan rasa sakit itu. Kamu tidak bisa bertumbuh dalam tanah yang tandus. Kamu tidak bisa terbang kalau kamu terus dikelilingi oleh orang-orang yang hanya berjalan. Dan kamu tidak akan pernah tahu sejauh mana kamu bisa melesat jika kamu terus tinggal di zona nyaman yang penuh racun. Hari ini kamu harus berani berkata, saya berhak memilih lingkungan yang sehat, jujur, dan membangun. Karena harga dari kedamaian adalah keberanian untuk meninggalkan keramaian yang salah. Ingat, kamu tidak sedang menjadi sombong saat memilih untuk menjaga jarak. Kamu sedang menghormati kualitas hidup dan visi jangka panjangmu. Jangan jadi korban dari tempat yang tidak mengizinkan kamu bertumbuh. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak mau melihatmu berkembang. 10. Kendalikan narasi, bukan reputasi. Kita semua ingin dikenal dengan baik, ingin dianggap baik, ingin dipahami, dan itu tidak salah. Tapi saat kamu mulai hidup untuk reputasi, kamu sedang menyerahkan kendali pada opini orang lain, dan orang toksik tahu itu. Mereka tahu kamu takut dicap buruk, mereka tahu kamu tidak ingin dianggap sebagai pria yang kasar, teman yang berubah,
atau anak yang tidak tahu diri. Maka mereka akan bermain di celah itu, memutar narasi, menyebarkan versi mereka, dan membuatmu terjebak dalam satu pertanyaan yang melemahkan. Apa kata orang nanti? Ingat, reputasi adalah apa yang mereka katakan. Identitas adalah siapa kamu saat tidak ada yang melihat, dan kamu harus memilih mana yang lebih penting, karena kalau kamu sibuk membela reputasi, kamu akan hidup dalam mode reaktif. Setiap kali orang bicara, kamu terganggu. Setiap gosip beredar, kamu ingin meluruskan. Sampai akhirnya kamu tidak lagi bergerak maju, kamu hanya sibuk menjelaskan dirimu. Zeno dari Citium berkata, kebebasan sejati adalah saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh apapun di luar dirimu. Dan reputasi adalah jebakan halus dari luar dirimu. Kendalikan narasi, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menyusun kisah hidupmu berdasarkan nilai dan visi yang kamu yakini. Kamu bukan karakter figuran dalam cerita orang lain. Kamu adalah penulis dari kisahmu sendiri. Mulai hari ini, ucapkan ini pada dirimu. Saya tidak di sini untuk disukai semua orang. Saya di sini untuk hidup jujur pada prinsip saya. Dan siapapun yang memutar narasi, biarkan mereka. Karena reputasi bisa rusak, tapi integritas tidak akan pernah bisa dicuri. 11. Bangun diri yang tak tergantikan, bukan diri yang selalu ingin disukai. Orang toksik punya satu senjata utama. Mereka membuatmu merasa bahwa keberadaanmu tergantung pada penerimaan mereka, bahwa nilaimu hanya sebesar seberapa mereka mengapresiasi, menyukai atau mengizinkanmu berada di sisi mereka. Dan karena itu, kamu berusaha keras untuk disukai, kamu menahan amarah, kamu menyesuaikan pendapat, kamu jadi versi jinak dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu takut kehilangan hubungan yang kamu kira penting. Tapi saya ingin kamu dengar baik-baik. Tidak ada hubungan yang pantas jika harus mengorbankan jati dirimu. Kamu tidak diciptakan untuk disukai semua orang. Kamu diciptakan untuk menjadi pribadi yang punya misi, visi, nilai, standar. Mereka mungkin tidak suka saat kamu mulai bicara tegas. Mereka mungkin menjauh saat kamu berhenti menyenangkan mereka. Tapi ketidaksukaan mereka bukan kegagalanmu. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang berkembang. Jean-Paul Sartre pernah berkata, neraka adalah orang lain. Tapi neraka yang lebih buruk adalah saat kamu menjadi orang lain hanya demi diterima oleh mereka. Tugas kamu bukan menjadi versi ringan dari dirimu agar bisa muat dalam ruang sempit yang mereka sediakan. Tugas kamu adalah membangun diri yang begitu solid, begitu fokus, dan begitu tak tergantikan, hingga orang toksik tak lagi bisa menjangkaumu. Bukan karena kamu di atas mereka, tapi karena kamu sudah terlalu tinggi untuk diganggu. Mulai sekarang, ubah niat dasar dalam bersosialisasi. Dari ingin disukai, menjadi ingin dihormati. Dari ingin diterima, menjadi ingin selaras. Dari ingin masuk, menjadi ingin tumbuh. Kamu tidak di sini untuk disetujui. Kamu di sini untuk menjalani hidup yang autentik, dan itu tidak bisa ditawar. Ada satu kebenaran yang sering terlambat kita sadari. Orang toksik hanya bisa tumbuh di tanah yang kita biarkan. Dan setiap kali kamu menunda batas, merelakan harga diri, atau menahan suara hatimu, kamu sedang menyiram racun itu. Tapi hari ini kamu belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh kebanyakan orang, bahwa kamu tidak harus balas dendam untuk menang, kamu tidak harus marah untuk menetapkan batas, dan kamu tidak harus kehilangan dirimu hanya untuk menghancurkan pengaruh mereka. Kamu hanya perlu satu hal, kesadaran akan siapa dirimu dan siapa kamu tidak lagi bersedia untuk jadi. Saya tahu tidak mudah menarik diri dari hubungan yang melemahkan, menolak peran sebagai si penenang atau si pengalah. Tapi disitulah kekuatanmu dibentuk, karena orang yang hidupnya berharga akan selalu diuji dengan siapa yang layak tinggal di dalamnya. Sekarang kalau ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk memulai perubahan itu, tulislah di kolom komentar.
saya memegang kendali hidupku lagi. Biarkan ini jadi komitmen kecil bahwa kamu sudah kembali jadi pengendali, bukan korban. Jangan jadi orang yang terus bertahan di tempat yang salah. Jadilah orang yang tahu kapan saatnya pergi dan berdiri lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan kalau video ini bicara ke dalam dirimu, tonton video berikutnya di layar sekarang. Karena itu akan membuka lapisan yang lebih dalam tentang cara berpikir, bertindak, dan membangun hidup yang tidak bisa dikendalikan siapapun, kecuali dirimu sendiri.